Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, ketemu lagi di materi IPS untuk SMP MTS kelas 7 semester ganjil. Pada kali ini kita akan membahas tentang jenis dan fungsi lembaga sosial dan lembaga keluarga. Materi yang akan kita pelajari: tujuan lembaga sosial, jenis-jenis lembaga sosial, fungsi lembaga sosial, lembaga keluarga, dan fungsi lembaga keluarga. Sebelum kita mempelajari tentang lembaga sosial, coba perhatikan apa yang kamu ketahui tentang lambang atau logo berikut. Bagaimana? Sudah pada tahu? Lambang atau logo tersebut akan menunjukkan suatu lembaga agar mudah dikenal. Logo yang pertama adalah rumah sakit, yang kedua masjid, yang ketiga rumah makan, yang keempat logo SMP, dan yang kelima logo pemerintah provinsi Jawa Barat. Tujuan lembaga sosial. Tujuan dibentuknya sebuah lembaga sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti rumah sakit untuk melayani pengobatan dan perawatan orang yang sakit, masjid menyediakan tempat untuk beribadah, rumah makan menyediakan berbagai kebutuhan makanan dan minuman, SMP melayani pendidikan setelah usia sekolah dasar, pemerintah Provinsi Jawa Barat melayani masyarakat dan birokrasi tentang pemerintahan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah berbagai jenis lembaga sosial. Kita kategorikan menjadi 5 lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga ekonomi, dan lembaga politik. Dan di antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya masyarakat tidak hanya menggunakan atau membutuhkan satu lembaga saja, tapi mungkin 2, 3, atau semua lembaga sosial dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya lembaga keluarga untuk memenuhi kebutuhan akan sandang dan pangan, maka akan berhubungan dengan lembaga ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tentu akan berhubungan dengan lembaga pendidikan. Demikian juga lembaga keluarga, lembaga pendidikan akan membutuhkan lembaga agama sebagai penambah pendidikan di keluarga dan juga pendidikan di sekolah. Dan hampir semua lembaga sosial membutuhkan yang namanya lembaga politik. Sebagai contoh, lembaga keluarga untuk membuat KTP, kartu keluarga tentu akan berhubungan dengan pemerintah. Demikian juga lembaga pendidikan, lembaga agama, dan lembaga ekonomi untuk mengurus perizinan akan membutuhkan lembaga politik. Jadi di antara lembaga-lembaga sosial itu memiliki saling keterkaitan. Dan di antara lembaga sosial itu tentu memiliki keserasian. Walaupun memiliki tujuan masing-masing, tetapi ada kesamaan tujuan di antara lembaga-lembaga sosial. Sebagai contoh, ketika yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Di lembaga keluarga tentu seorang anak harus menghormati kedua orang tuanya. Di lembaga pendidikan, seorang siswa harus menghormati gurunya. Demikian juga di lembaga agama, orang yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua. Namun, di antara lembaga sosial ada juga ketidakserasian.
Sebagai contoh misalnya perilaku merokok. Bagi lembaga pendidikan, perilaku merokok jelas dilarang karena dapat merugikan kesehatan. Tapi bagi lembaga ekonomi, terutama perusahaan rokok, merokok sangat menguntungkan bagi perusahaan ataupun bagi karyawan atau pegawai dari perusahaan tersebut. Demikian juga bagi lembaga politik, bagi pemerintah, merokok akan menambah pajak atau menambah pendapatan negara melalui pajak. Jadi bagaimana? Ada norma di antara lintas lembaga tersebut? Sebagai contoh, boleh merokok asal di tempat khusus dan tidak boleh di tempat umum. Contoh kedua, ketidakserasian antar lembaga sosial, di antaranya organ tunggal, dangdutan atau hiburan. Bagi lembaga keluarga, hiburan atau organ tunggal dibutuhkan. Contohnya untuk hajatan, perkawinan, ataupun hitanan. Demikian juga bagi lembaga ekonomi, bisnis, hiburan, salah satu bisnis yang cukup menguntungkan. Namun bagi lembaga agama, tidak atau kurang diperkenankan. Nah, solusi untuk menyelesaikan ketidakserasian antar lembaga tersebut, sebagai contoh, pada saat azan atau sholat 5 waktu, hiburan harus berhenti terlebih dahulu. Jadi, setiap lembaga sosial mempunyai fungsi sendiri-sendiri yang berhubungan dengan kebutuhan manusia sesuai tujuan dibentuknya lembaga tersebut. Namun, berikut akan dipaparkan fungsi lembaga sosial secara umum. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat. Bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar terjadi integrasi dalam masyarakat. Namun, apabila dalam suatu lembaga sosial sudah tidak ada lagi perilaku-perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada, maka dapat dikatakan bahwa terjadi disintegrasi. Lembaga sosial mengatur berbagai aktivitas masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang serasi atau harmonis. Yang ketiga, memberikan pedoman pada masyarakat untuk mengadakan pengendalian sosial atau kontrol sosial. Artinya, lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Materi selanjutnya kita menginjak kepada lembaga yang pertama yang akan kita bahas adalah lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga terbentuk dari hasil perkawinan yang sah menurut agama, adat, ataupun pemerintah. Keluarga terbentuk hasil asimilasi dari dua kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat yang berbeda. Artinya, apabila suami dan istri berasal dari dua keluarga yang berbeda, tentunya memiliki kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat yang berbeda. Tetapi ketika sudah membentuk satu keluarga, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat tersebut akan bercampur, bahkan akan membentuk kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat yang baru. Bagaimana peran anggota keluarga? Ayah berperan bertanggung jawab sekaligus memberi nafkah untuk keluarga. Ibu berperan sebagai pengatur, pengurus, dan pendidik bagi anaknya.
sementara anak-anak sebagai generasi penerus dalam keluarga. Fungsi lembaga keluarga yang pertama, fungsi reproduksi, bahwa keluarga memiliki fungsi dapat meneruskan keturunan. Dalam arti keluarga dapat melestarikan umat manusia. Yang kedua, fungsi proteksi atau perlindungan. Keluarga akan memberikan perlindungan baik fisik maupun kejiwaan bagi atau dari segala gangguan dan bahaya bagi setiap anggota keluarganya. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Kepala keluarga menjadi tulang punggung untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Keempat, fungsi sosialisasi, artinya keluarga akan memperkenalkan dan mengajarkan kepada anak bagaimana cara hidup di masyarakat. Yang kelima, fungsi afeksi. Keluarga memiliki peran kasih sayang kepada para anggotanya. Yang keenam, fungsi pengawasan sosial. Keluarga berfungsi untuk mengawasi dan memperbaiki perilaku menyimpang yang dilakukan anggotanya. Dan yang ketujuh, fungsi pemberian status. Keluarga akan memberikan status sebagai ayah, ibu, atau anak dan akan diakui oleh masyarakat maupun negara, misalnya melalui KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Pembangunan nasional akan mudah tercapai apabila peran dan fungsi keluarga dapat dijalankan dengan baik. Demikianlah materi kita pada pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.